Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan melalui renungan singkat kita. Sebelumnya mari kita ambil saat teduh sejenak. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, ayat firman Tuhan yang melandasi renungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah sebabnya orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bijaksana, karena ia mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kata hikmat berasal dari bahasa Yunani sophia, yang artinya kemampuan untuk berlaku bijaksana. Adapun bahasa Ibraninya adalah hokmah, yang artinya kemampuan untuk melepaskan diri dari lika-liku kehidupan atau permasalahan hidup. Untuk beroleh hikmat dari Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan adalah sebuah kebodohan dan kerugian besar jika orang memilih untuk tidak takut akan Tuhan dan hidup menjauh dari hadirat-Nya. Mengapa? Sebab di dalam takut akan Tuhan, selain beroleh hikmat, kita akan mengalami dampak yang luar biasa, yaitu kita akan mengalami ketentraman. Seperti tertulis, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14, 26-27. Inilah janji firman Tuhan bagi orang yang takut akan Dia, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, sekalipun dunia bergoncang hebat, permasalahan, penyakit, apapun yang dialami oleh dunia saat ini, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya Tuhan, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 7-8. Anak-anakku yang terkasih, di hari-hari ini banyak orang merasa pesimis menghadapi hari esok karena merasa melihat situasi yang semakin sulit dan tidak menentu, apalagi dengan kondisi virus corona atau pandemi dari tahun 2019 akhir sampai 2021 saat ini. Situasi tidak menentu, semakin sulit, ekonomi semakin sulit, pekerjaan semakin sulit. Untuk mencapai sesuatu semakin sulit, bahkan untuk menempuh pendidikan pun semakin sulit. Tetapi orang yang senantiasa takut akan Tuhan tak perlu merasa takut dan khawatir, karena keberadaan kita tidak ditentukan oleh situasi yang ada, melainkan karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Jika Tuhan ada di pihak kita, pasti akan ada kekuatan, pasti akan ada ketentraman, pasti akan ada perlindungan, dan hal-hal yang dahsyat pasti dinyatakan bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, jadi mulai saat ini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dari Tuhan, marilah kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu memberkati, menguatkan setiap kami. Takut akan Tuhan pasti akan menuai berkat. Firman berkuasa, kami yakin dan percaya. Mampukan meteraikan firman-Mu, biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami boleh tekun mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu guru, berkati anak-anak kami kelas 7, 8, dan kelas 9, dan juga Bapak Ibu orang tua dari anak-anak kami. Tuhan menyertai, berkati mereka. Lindungi kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan syukur kami. Kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.